Halo, selamat datang kembali di channel Set Top Box Indonesia, channel yang mengulas Android TV Box, receiver parabola, STB televisi digital, dan item-item yang terkait dengannya. Kali ini kita akan mereview satu lagi line up terbaru dari STB televisi digital keluaran dari Tanaka, yaitu Tanaka versi 5. Harga di pasaran ini di kisaran 160-an ribu rupiah. Seperti biasa untuk link pembelian terbaik nanti akan kita sertakan di deskripsi video. Harganya memang lebih mahal ya dibandingkan dengan STB-STB kebanyakan yang beredar saat sekarang ini. Namun teman-teman harus tahu ya, untuk STB-STB yang murahan biasanya tuh garansinya nggak jelas, kemudian update firmware-nya pun juga diragukan. Sementara biasanya kalau untuk Tanaka, Matrix, dan seterusnya, itu untuk garansinya jelas, kemudian update firmware itu juga dikeluarkan secara berkala. Nah, ini untuk Tanaka versi 5 ini, boxnya adalah seperti yang terlihat. Ada standar ISO-nya, jadi kualitas tidak perlu untuk diragukan lagi. Kemudian juga dilengkapi dengan sudah ber-SNI dan juga dilengkapi dengan fitur EWS sebagai peringatan dini di saat terjadi bencana alam dan seterusnya. Nah, ini juga berbeda ya jika dibandingkan dengan STB yang lain di mana untuk manual booknya, kemudian kartu garansinya dalam bentuk tercetak. Namun ini dalam bentuk manual ya, jadi artinya harus kita download. Nah, ini tinggal kita scan saja nanti QR code-nya untuk manualnya dan garansinya. Jadi sangat mudah dan simpel sekali. Tidak perlu khawatir nanti untuk kartu garansi hilang atau misalnya buku petunjuknya pun rusak. Jadi tinggal di-download saja. Nah, ini kelengkapan standar yang kita dapatkan, tidak dilengkapi dengan kabel HDMI seperti biasa. Hanya ada kabel RCA saja. Kemudian remote control sudah ada. Namun sayangnya ya, untuk tombol-tombolnya ini saya nggak suka terlalu empuk begitu. Kemudian untuk baterainya sendiri, dia menggunakan 2 buah baterai AAA. Remote ini juga tidak memiliki fitur infrared learning function untuk mengkopikan tombol-tombol pada remote control yang lain, sehingga tidak bisa kita gunakan untuk pengganti remote televisi. Baterai sudah ada ya, ini adalah baterainya. Kemudian ini adalah STB. Bagian front panel desainnya ya biasa-biasa saja sih ya. Simple namun tetap eye-catching, enak dipandang mata. Tombolnya cukup lengkap ya, ada tombol OK, volume, kemudian channel juga ada, menu dan power juga tersedia. Namun tidak terdapat tombol exit-nya. Kemudian port USB terdapat 1 buah, kemudian ini adalah LED display. Di bagian yang saya tunjuk terdapat tipe dari STB ini yaitu V5. Ventilasi udara ada pada posisi bagian atas sangat banyak sekali. Di bagian samping kanan dan kiri juga tersedia. Untuk casingnya ini terbuat dari metal atau besi. Kemudian di bagian bawah juga ada ventilasi udaranya ya. Jadi ventilasi udaranya banyak, harusnya sirkulasi udaranya lancar sehingga tidak akan terjadi overheat. Nanti akan kita pastikan. Nah, ini merupakan pada posisi bagian belakang. Nah, kita tidak menemukan ada port USB. Jadi port USB-nya hanya satu saja. Dan kita berharap port USB yang satu pada posisi bagian depan ini nanti bisa kita tambahkan dengan menggunakan USB hub. Mudah-mudahan saja STB ini mendukung. Kemudian di bagian belakang ini ada port RCA untuk televisi tabung nanti ya. Port HDMI, kemudian port koaksial. Ini adalah untuk Dolby Audio. Tentunya bagi perangkat yang mendukung nanti ya jika dihubungkan. Kemudian ada RF loop apabila kita ingin menggunakan satu antena untuk 2 STB. Kemudian ada RF in jika kita ingin menghubungkannya dengan antena UHF internal ataupun indoor maksud saya. Jika kita ingin menghubungkannya dengan antena indoor ataupun outdoor. Baik, selanjutnya kita akan lihat ya berbagai macam fitur yang terdapat pada STB ini. Semua STB TV digital dapat digunakan pada televisi tabung dan televisi LED atau yang sejenis, termasuk STB ini. Untuk resolusi STB Tanaka T2V5 mendukung resolusi sampai dengan kualitas Full HD 1080p. Untuk spesifikasi teknis adalah sebagai berikut. Sangat disayangkan sekali, STB ini tidak mendukung USB hub sehingga port USB yang tersedia yang hanya satu saja tidak bisa untuk ditambahkan. Dengan demikian, maka pemasangan USB WiFi dongle dan media penyimpanan tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Front panel dilengkapi dengan tombol operasi yang sangat lengkap. Tanpa menggunakan remote control pun STB ini masih tetap dapat digunakan. LED display terletak di posisi tengah dengan ukuran besar dan jelas, namun sayangnya tidak dilengkapi dengan lampu LED indikator untuk clock sinyal dan standby.
Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 26,5 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 41 derajat Celcius. Adem dan aman untuk dinyalakan dalam waktu yang lama. Namun untuk keawatan tetap disarankan menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Dilengkapi dengan fitur EWS, dapat dilihat dengan adanya submenu location code atau kode lokasi. Silakan masukkan kode pos sesuai lokasi masing-masing agar EWS dapat berfungsi dengan baik. Untuk beberapa lokasi, fitur ini sudah diaktifkan. Tampilan user interface sama dengan STB lain dengan chipset yang sama, merupakan ciri khas dari STB dengan chipset M-Star. Informasi yang ditampilkan cukup lengkap, namun tidak terdapat informasi BER. Pembacaan kekuatan dan kualitas sinyal dilihat dari persentasenya sangat tinggi. Untuk semua MUX di lokasi saya, semuanya rata-rata di 100%. Tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Namun begitu tunarnya cukup sensitif. Terbukti MUX yang sinyalnya rendah pun dapat di-lock dengan baik. Namun perlu diingat tentunya beda lokasi, beda pula hasil yang didapatkan. Berikut ini perbandingan pembacaan sinyal dengan STB Decolor generasi kedua dan Matrix Apple DVB-to-IP. Di saat memutar video seperti film dan lain-lain, audionya tidak over volume, suara jernih dan tidak pecah. Kualitas gambar pun cukup baik. STB ini tidak mendukung HEVC H265. Jika ingin mencari STB yang mendukung HEVC H265, salah satu pilihan terbaik adalah Matrix Apple DVB-to-IP. Untuk pilihan yang lain, silakan browsing saja di channel ini. Perpindahan channel SD dan HD lancar, di mana terdapat black screen di saat perpindahan channel. Namun hal tersebut bukan berarti delay. Untuk sebagian STB untuk mode perpindahan ini terdapat pilihan black screen dan freeze. Memiliki hanya 4 kelompok channel favorit, dengan nama tidak dapat untuk di-rename atau diubah, memudahkan saat menentukan channel tertentu yang sering ditonton. Channel juga dapat diurutkan, dan namanya pun juga dapat untuk diganti. Menariknya untuk channel tertentu dengan alasan keamanan, jika diinginkan maka dapat untuk di-lock, sehingga untuk menontonnya harus masukkan kata kunci sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Hubungan Adhita Irawati mengatakan dengan terbitnya surat edaran Satgas nomor 1 sama dengan STB yang lain, Tanaka T2V5 juga dilengkapi dengan fitur EPG. Jika tersedia, fitur ini memudahkan bagi kita untuk melihat susunan acara, termasuk sinopsis tayangan yang akan ditonton. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk masang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Namun perlu diketahui, untuk fitur time shift ini saya pribadi kurang nyaman menggunakannya, karena untuk berpindah ke menit tertentu terasa ribet menggunakan tombol forward dan backward. Sekarang kita masuk ke tampilan menu, dan akan kita bahas satu persatu untuk fitur-fitur pentingnya saja. Untuk pilihan bahasa OSD kita pilih bahasa Inggris, namun tidak perlu khawatir, pilihan bahasa Indonesia juga tersedia. Tampilan menu biasa saja, hampir sama saja dengan STB dengan chipset M-Star yang lain. Walaupun demikian, yang paling penting user-friendly, mudah dalam penggunaan. Pada menu installation untuk pencarian ada 2 pilihan, yaitu auto search dan manual search. Selain itu juga terdapat antena power dan location code. Nah, agar EWS berjalan baik, jangan lupa untuk masukkan location code atau kode pos sesuai dengan lokasi masing-masing. Sementara untuk antena power, jika di-on-kan maka akan berikan tegangan sebesar 5 volt. Menu OSD adalah nama lain dari menu option. Berisikan pilihan untuk pengaturan bahasa, subtitle, audio, dan transparansi OSD. Kita dapat mengatur resolusi video pada menu picture dengan resolusi maksimal 1080p Full HD. Untuk kualitas video agar tidak subjektif, maka dapat dilihat pada video berikut ini. Pastinya Tanaka T2V5 mendukung tatanan suara Dolby Audio. Silakan hubungkan dengan TV atau perangkat audio yang mendukung. Menu setting berisikan pilihan sebagai berikut. Untuk melakukan pembatasan usia sesuai dengan jenis acara yang ditonton, maka dapat memilih parental guidance. Ini pun juga harus didukung oleh channel atau provider TV yang kita pilih. Disarankan untuk melakukan factory default setelah melakukan upgrade firmware. Menu channel berisikan banyak pilihan, seperti program edit, program guide, sort, dan LCN.
Program edit berguna untuk melakukan manajemen channel seperti mengurutkan dan lain-lain. Opsi LCN berfungsi untuk mengurutkan channel secara otomatis sesuai dengan urutan yang telah diberikan pada MUX. Sangat disayangkan sekali STB ini tidak dilengkapi dengan opsi acu untuk update channel secara otomatis. Menu Media Center berfungsi sebagai media player, dapat digunakan untuk memutar musik, foto, movie atau film, dan file hasil rekaman channel tertentu. Menu Upgrade adalah untuk upgrade firmware, dibutuhkan agar STB berada dalam performance terbaiknya, dapat dilakukan melalui OTA Upgrade dan USB Upgrade. Sangat disayangkan sekali STB ini memiliki keterbatasan dalam pemilihan koneksi ke jaringan, hanya mendukung USB WiFi dongle saja dengan chipset MT. Untuk pengaturan silakan masuk ke menu Wi-Fi. Pada menu application terdapat beberapa aplikasi streaming yang didukung, termasuk YouTube. Pastikan bandwidth koneksi internet minimal adalah 10 Mbps. Aplikasi YouTube masih memiliki banyak bugs yang perlu diperbaiki. Selain fitur pencarian yang tidak bisa digunakan, di mana muncul error, video pun saat dijalankan juga sering terjadi freeze atau buffering, padahal bandwidth yang digunakan sudah 30 Mbps. Dengan begitu, menurut kami aplikasi YouTube ini tidak ada gunanya. Untuk aplikasi TikTok tidak dapat digunakan sama sekali, namun untuk aplikasi WeTV dan YouTube Kids berjalan dengan baik. STB Tanaka T2V5 merupakan salah satu STB low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 3,9 watt saja dan 0 watt dalam kondisi standby. Jadi aman, colokan tidak dicabut saat STB sudah dimatikan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Dengan menggunakan casing metal atau besi, ventilasi udara banyak membuat suhu STB ini menjadi adem, tunar sensitif, mendukung aplikasi streaming seperti YouTube. Namun untuk TikTok masih terdapat bugs yang perlu diperbaiki. Akses ke jaringan internet hanya mendukung USB WiFi dongle saja dengan chipset MT. Dengan harga di atas 160-an ribu rupiah, boleh dikatakan cukup mahal. Mempertimbangkan sisi kelebihan dan kekurangannya, STB ini rasanya sulit bersaing dengan STB lain, karena banyak STB yang lebih murah namun dengan fitur dan kualitas di atas Tanaka T2V5. Baik, demikianlah video review ini. Semoga bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.